warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala saking para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, khususon sedaya pengurus takmir Masjid At-Ta'awun ingkang tansah kula mulyakaken. Dalah sedaya hadirin wal hadirat jamaah kuliah subuh wonten Masjid At-Ta'awun yang selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih dapat bermuajahah, berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, terutama ini masih tahun baru 1447 Hijriah. Ternyata Allah masih memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk memperbanyak bekal-bekal untuk kita semuanya. Kelak kita bawa sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal kita. Oleh karenanya marilah kita syukuri dengan ucapan hamdalah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan ke baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan selalu berusaha mengikuti ajaran tuntunannya, kita semua berhak diakui sebagai umat dan berhak kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam perenungan pergantian tahun tidak ada amaliyah yang paling utama kecuali muhasabah. Muhasabah itu artinya adalah introspeksi. Tapi yang paling utama lagi adalah muhasabatun nafsi, introspeksi diri sendiri. Kinten-kinten luweh gampang napa luweh angel delok eleke dhewe. Melihat kekurangan sendiri ternyata lebih berat, lebih sulit daripada melihat kekurangan orang lain. Ada pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Cilike kesalahane wong liya niku gampang ketara daripada gedene kesalahane dhewe. Oleh karenanya muhasabatun nafsi ini adalah penting, sehingga sampai-sampai Syekh Abu Hasan Ali Asyadili di dalam kitabnya beliau yaitu Tajul Arus, beliau menyatakan kil nafsaha wazinha bis sholat. Ukurlah dirimu dan timbanglah dirimu sejauh mana dan sedekat mana dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengukurnya, menimbangnya dengan apa? Dengan sholat. Ketika sholat kita itu baik, maka kita yakin amaliyah-amaliyah kita di luar sholat juga baik. Ketika sholat kita ini masih terkesan sering lupa, sering ngende-ngende, itu bahasa Indonesianya apa Mas Dedi? Ngende-ngende, undur-undur, menunda-nunda lah. Ketika kita sering menunda-nunda, bahkan kalau kita sholat itu sering kesusu-susu karena waktune wis entek, kesusu-susu selak nyambut gawe. Nah, ini tidak dalam keadaan tenang,
berarti kita masih belum baik di dalam melaksanakan sholat. Lah oleh karenanya seringkali kita ketika menjalankan ibadah fardu itu sering tidak sempurna karena waktunya adalah waktu produktif. Yang paling banyak waktu-waktu wajib melaksanakan sholat ini adalah waktu-waktu produktif, kados seperti duhur, asar, maghrib. 3 waktu ini waktu-waktu produktif ketika kita niki tidak bisa menyisihkan waktu. Awan dikongkon leren, wah maneman leren. Dan niki padahal cuma barang waktu sekitar 10 menit. Asar pun juga demikian. Lek urung mepet-mepet, urung gelem nglakoni salat ngasar. Lek urung kepepet-pepet, awake dhewe ini kadang-kadang kon ngibadah rada angel. Maka bersyukurlah kalau tahun baru ini kita masih diberikan berbagai permasalahan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itu Allah memaksa diri kita untuk selalu menyebut asmanya, menyebut namanya, memohon dikabulkan dengan doa-doa kita. Jadi memang itulah. Oleh karenanya untuk mewujudkan impian-impian kita, harapan-harapan kita sebagai makhluk sosial, makhluk manusia yang normal, ingin bahagia di dunia dan juga nanti selamat di akhirat. Dalam proses muhasabatun nafsi ini yang paling gampang, yang paling mudah adalah dengan cara qiyamul lail. Sholat malam, bangun malam. Mungkin ketika kita itu usianya masih muda, 30 ke bawah, iki rada angel. Rada angel saestu. Karena keinginan-keinginan, kesenangan-kesenangan itu masih banyak. Napa jenenge? Yang menghalangi napa tekad kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian umur 30 tahun ke atas kita sudah berumah tangga, sudah mempunyai anak. Ketika urusan ekonomi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya berawal dari sebuah permasalahan ekonomi, sebuah permasalahan keluarga, kita mau melaksanakan sholat malam. Nah, di malam inilah waktu yang paling mustajabah kita berdoa, waktu yang gampang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sepertiga malam. Titik tepatnya adalah waktu tasahur. Dados jenengan menawi dalu pengen lampai ibadah-ibadah malam sing paling mandi niku waktu-waktu akhir. Waktu-waktu akhir itu waktu jam berapa? Sekitar 2:30 sampai subuh, menjelang subuh. Nah, kenapa kok waktu-waktu tasahur? Karena barangkali kita sering bahasanya untuk tema minggu depan, ibadah fardu itu lebih penting daripada ibadah sunnah. Kita sering karena sesuatu hal, mungkin kita diuji ekonomi, diuji urusan finansial. Nah, malih bulan-bulan ngeten iki. Ekonomi rakyat niki sedang lemah, letuh. Sedangkan biaya hidup mahal. Terutama kalau kita mau memasukkan anak-anak kita masuk ke sekolah. Wedhus murah, sapi murah, duwe pitik ya murah, regondok duwe ternak telur ya murah, harga pakan naik, biaya produksi naik. Lah ini kadang-kadang kan FCR-nya nggak ketemu. Ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya nopo dikatakan kalau kamu ingin mendapatkan dunia, sholatlah malam. Kalau kamu ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, selamat di akhirat, sholatlah malam. Jadi waktu-waktu yang paling bagus itu kenapa kok di akhir? Karena pada dasarnya kalau kita jam 12 malam kita nggak istirahat,
sedangkan siang kita sudah beraktivitas urusan dunia kita, urusan nafkah kita. Malam kita kumpul dengan keluarga mulai ba'da maghrib sampai kira-kira jam 10. Jam 11 kita istirahat, jam 12 kok kita bangun. Ini ada kemungkinan ketika kita melaksanakan sholat malam jam 12 atau jam 1, nanti subuh malih bangkong. Tegese ngoten, tegese ketika jam 1 kita nggo nemen-nemen, giliran wayahe subuh awake dhewe mbangkong wis ndak kuat ndelawat. Nah, oleh karenanya waktu yang ideal untuk menjalankan sholat malam adalah waktu-waktu tasahur. Jadi sekitar jam 10, jam 11 kita istirahat, nanti sekitar jam 3 kita bangun. Jadi sekali kita bangun ya wis terus ora usah turu meneh, pomo turu dateng masjid kalih lenggah niat ingsun iktikaf. Umpama enek keturune sik enek kemungkinan digugah karo kancane. Jadi jenengan wiritan jam 1 nggo wetu akhire karo sila loro tangi lho wis jam 7 lah. Niki padha karo mburu uceng kelangan geleg. Memburu sesuatu yang kecil, kita kehilangan sesuatu yang besar. Apa sesuatu yang kecil? Sesuatu yang kecil ini adalah ibadah-ibadah sunnah. Kita zikir setiap malam, kita sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat. Pada akhirnya kita meninggalkan sholat subuh yang pahalanya lebih besar, pahalanya lebih agung. Ya, ini ibaratnya kita memburu sesuatu yang kecil, tapi kita kehilangan sesuatu yang lebih besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dikatakan kenapa kita harus sering melaksanakan sholat malam? Karena sholat malam ini adalah ibadah yang paling memungkinkan kita untuk khusyuk. Sehingga sebenarnya Rasulullah niki pernah menyatakan bahwa kok umpama sholat malam ini tidak akan memberatkan pada umatku, maka akan aku wajibkan. Karena tidak syarat dengan kepentingan. Jenengan sholat subuh dugi datang masjid. Awal-awal kita purun dugi datang masjid ini kadang-kadang ya seenek rasa jumawa. Lho, aku gelem jamaah neng masjid. Mesti krono enek krono ben sawang kancane, krono ben dianggep wong sekep, krono ben niki walo. Krono yang selain lillahi ta'ala niku banyak sekali. Berbeda dengan qiyamul lail. Ketika kita sholat malam, jenengan introspeksi diri mulai tahun kemarin, dari tahun ke tahun, ataupun yang paling pendek dari kemarin siang, saya sudah berbuat apa? Masih banyak berbuat yang baik atau lebih banyak berbuat yang tidak baik? Ini awake dhewe nanti iso napa nggih ngangen-ngangen awake dhewe. Sehingga disitulah banyak sekali faktor kekhusyukan di dalam sholat malam. Nah, sholat malam niki diantaranipun niki ngugemipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Di sepertiga malam, di sebagian malam, bangunlah fatahajjad, sholatlah tahajud. Ini merupakan perintah. Biasanya kalau di dalam Al-Quran itu ada kata-kata perintah, ini arahnya terhadap sesuatu yang wajib. Tapi karena ini bukan merupakan amar mutlak. Amar mutlak itu nanti arahnya perintah yang mutlak seperti pelaksanaan sholat, pelaksanaan bayar zakat, pelaksanaan puasa. Tapi tahajud ini sifatnya sunnah. Tapi walaupun sunnah di sini adalah sunnah yang sangat dianjurkan ataupun yang namanya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Jadi ketika kita mau menjalankan apa yang dimaksud qiyamul lail, saharul layali, napa malih waktu-waktu bulan-bulan ngeten iki, bulan termasuk Ashurul Hurum,
Termasuk bulan-bulan yang mulia adalah bulan Muharram. Banyak sekali peristiwa-peristiwa agung, para anbiya wal mursalin mengalami kesulitan di dalam kehidupannya, di dalam dakwahnya, di dalam hubungannya dengan keluarganya, dengan musuh-musuhnya, diberikan pertolongan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Jadi pada tanggal 10 Muharram ini ketika cintanya Nabiullah Adam dipisahkan dengan Mbah Nyai Hawa, dipertemukan tanggal 10 Muharram di Gunung Rahmah atau di Jabal Rahmah. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam dikepung oleh Raja Fir'aun dan para pasukannya, sehingga beliau dapat menyeberangi Laut Merah dengan selamat atas izin Allah, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ketika Nabiullah Ibrahim ditawan oleh raja siapa musuhnya Nabi Ibrahim? Raja Namrud. Ketika beliau ditahan, dibakar hidup-hidup oleh Allah, api niku ditimbali. Ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu api yang dingin. Nah, akhirnya Nabiullah Ibrahim bisa selamat dari cobaannya Allah, ujiannya Allah pada tanggal 10 Muharram. Nabiullah Nuh selamat dari banjir bandang juga pada tanggal 10 Muharram. Oleh karenanya mungkin kalau tahun-tahun kemarin, tahun 1446 Hijriah, kehidupan kita masih banyak masalah kehidupan. Oleh karenanya amalkanlah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mungkin banyak masalah-masalah yang belum diberikan kemudahan oleh Allah. Banyak masalah-masalah yang belum diberikan jalan keluar oleh Allah, belum diberikan solusi oleh Allah. Oleh karena coba kita tengok diri sendiri, kira-kira awak dhewe sering tangi bengi napa dereng. Lek tangi bengi tok kathah tunggale. Kula jenengan iki biasane lek pun umur-umur 40 ke atas ngoten dalu biasane ya mesti tangi. Ra ketang mek gur ndelok jam tok bare turu meneh. Ra ketang mek gur ning jeding tok cawik tok bare mancal kemul meneh. Nah malah ndek wingi hawane pas rada wadem. Niki pun rada anget niki nggih. Lah dadi arepe budal subuhan ngoten tasik aras-arasen napa malih tasik jam 3. Lah oleh karenanya kalau kita niki tasik diberikan masalah kalian Allah Subhanahu wa taala, ini akan lebih gampang membangkitkan hirah kita, semangat kita untuk melaksanakan sholat malam. Nah, sholat malam yang paling dianjurkan adalah sholat tahajud. Sholat tahajud pertama, sholat tahajud, sholat malam. Sholat tahajud niku pinten rakaat, Pak? Minimal 2 rakaat. Maksimal pinten? Sak kuat panjenengan. Sing paling afdol pripun? Sing paling afdol sing paling akeh napa sing paling khusyuk? Nah, sing paling afdol sing paling khusyuk. Jenengan resapi mulai takbiratul ihram Allahu Akbar. Ketika jenengan sholat tahajud niki mulai takbiratul ihram, terus bacaan-bacaan di dalam sholat jenengan angen-angen. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sak terusnya sampai salam. Jadi bukan jumlahnya, tapi kualitas sholatnya. Jenengan namung 2 rakaat bisa menjalankan, terus bisa meresapi nopo sing dados arti-arti di dalam sholat, bacaan-bacaan di dalam sholat itu lebih baik daripada jenengan sholat mekur bauan tercedak itu buru tapi tidak ada kualitasnya. Lah oleh karenanya kenapa toh sholat malam niku kok lebih banyak nanti bakal dikabulkan oleh Allah dengan doa-doa kita? Karena sholat malam itu terbebas dari hal-hal yang menjadi penyakit hati. Ben didelok kancane, ben dilem bojone, wis kabeh mboten enten.
kabeh cuma awake dhewe emple. Kita bayangkan kita nanti di dalam alam barzah sendirian. Bengi nggih ngoten. Lah, keutamaan sholat sunnah, sholat malam, sholat tahajud itu utamanya dilaksanakan di mana? Di masjid atau di rumah? Di rumah. Jenengan gadah dalem, jenengan gadah griya. Eman-eman lek duwe omah enggak tahu didongani, eman-eman lek duwe omah enggak tahu dingge ibadah. Porsinya ibadah di dalam rumah adalah ibadah sunnah. Atau sholat jenengan ajenge bidal datang masjid, misalkan ajenge sholat duhur utawa ngasar maghrib, sholat qobliyahnya di rumah, mangke sholat ba'diyahnya di masjid mboten napa-napa. Berikan bagian-bagiannya rumah ini untuk melaksanakan sholat sunnah. Malam nggih ngoten, sholat tahajud tambahi sholat tobat tambahi sholat hajat. Nah, sak badane kita melaksanakan sholat tahajud, sholat tobat, sholat hajat. Mari kita lanjutkan sambil menunggu waktu subuh. Dengan apa? Merubah diri kita dari orang yang belum ulul albab menjadi orang yang berstatus ulul albab. Siapa orang yang dikatakan ulul albab di dalam Al-Quran? Yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kita berusaha menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Dalam keadaan susah kita berzikir, ingat kepada Allah. Dalam keadaan bahagia mendapatkan nikmat, kita juga selalu berzikir. Jadi wiritan dzikir niki ojo lek pas susah tok, ojo pas lek kepepet-pepet masalah tok, fisarra iwadarra. Dalam keadaan susah maupun bungah, dalam keadaan susah maupun bahagia, kita harus tetap berzikir kepada Allah. Dalam keadaan diuji oleh Allah, kita mohon diberikan kesabaran. Kita ucapkan inna lillah. Ketika kita mendapatkan nikmat, ucapkanlah alhamdulillah. Ketika kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, kita wajib hukumnya bersyukur, sering berucap alhamdulillah. Ketika kita suatu saat khilaf, melakukan maksiat, jangan lupa selalu memohon kepada Allah dengan baca istighfar astaghfirullahaladzim. Oleh karenanya dalam rangka berzikir ini Allah menjanjikan yu'til hikmata mayyasha, Allah akan memberikan kekuatan seseorang untuk melaksanakan ibadah yang bisa membawa faedah, yang namanya hikmah. Kepada siapa? Mayyasha, kepada orang-orang yang dikehendaki. Ora peh wong niku sugih, ora peh wong niku rasa, ora peh wong niku sehat terus kuat ngelakoni sholat wengi. Mboten mesti. Kadang-kadang awak dhewe biasa-biasa mawon ekonominya. Awak kadang-kadang rada gembreges, rada ora penak. Ning karena Allah memberikan kemampuan kepada kita bisa melaksanakan hikmah. Bangun malam terus dilanjutkan dengan zikir-zikiran, wirid-wiridan, maka Allah memampukan kita. Kalau kita termasuk orang yang diberikan hikmah oleh Allah, maka Allah mengatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah diberikan hikmah, maka Allah akan memberikan kebaikan di dalam kehidupan yang sangat banyak sekali. Di antaranya ketentraman hati, keberkahan rezeki, keberkahan umur, kesakinahan di dalam rumah tangga, mawaddah warahmah, kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Nah, ini loh keutamaan kita menjalankan hikmah. Di antaranya contoh hikmah adalah
kita melaksanakan qiyamul lail, kita melaksanakan wiritan-wiritan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah wiritane sing paling ampuh napa? Mboten usah muluk-muluk. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Jadi Rasulullah ketika mungkin ya bengi hawane rata-rata kan ki adem. Sing seneng awake dhewe ya umat Muhammad nggih sami mawon. Lah bengi niku ya sepenak mancal kemul nggih. Dadi kon ngibadah ngono ya mesti rada arasen. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Maksudnya pripun? Neng waktu malam itu perbanyaklah bangun. Kecuali sedikit saja kamu tidak bangun. Sedikit saja kamu tidak bangun niku maksudnya ya malam mulai jam 12 niko kita tidur. Ya dhewe kadang-kadang ya jam urung enek jam 12 ngoten ya sampun tilem. Lah mungkin kira-kira jam 2:30 jam 3 kita bangun. Jadi kita bangun. Niswahu awingkus minhu qalila, seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Maksudnya awake turu wengi niku aja oke. Ketika malam itu dihitung mulai jam 12 malam, berarti 1, 2, 3, 4, 5, misalkan 5 jam. Berarti paling enggak separuhnya lah, separuhnya jam 2:30 kita bangun. Jadi ngitungnya ora ket maghrib niki ya titik, lek ngitungnya ket jam 12 niku kathah. Lah butuhe napa sing paling sae nggih niku wau enggak perlu akeh tapi ajeg setiap hari pertama-tama ya mesti abot. Kula rumiyin niku ya jenenge sik nom-noman. Mengkale bapak digugah ngoten ya mesti angel. Rata-rata ya ngalih nggen. Teko kamar ngalih nang ruang tamu. Ruang tamu diparani, "Le, tangi wis subuh ngalih neh ning pawon." Nggih. Kadang diuber neh ning pawon digugah, ya ngalih ning jeding lawang ditutup ya turu ning jero jeding jenenge lare nom. Susu ya digerujuk karo bapak. Lah niku pun wajar. Tapi ketika pun rumah tangga, ya Allah, ternyata hikmahnya sangat luar biasa. Saestu ketika kita mau bangun malam, ketika kita mau berzikir, memohon kepada Allah, kita gampang sekali dimudahkan segala urusan. Niku nyata, memang nyata. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau lebih dari seperdua itu dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Sak sampunipun sholat malam ini kita wiritan yang pertama yang paling sae ya punika baca istighfar, memohon ampun. Ya Allah, dosa kula niku kathah, sering melakukan maksiat, apike dhewe karo eleke yang sudah kita jalankan di dalam kehidupan kita. Ini kalau kita mau jujur, kinten-kinten kathah saene napa kathah eleke, Bu? Kathah pripun Pak? Kathah saene napa eleke? Kathah eleke nggih. Ini kalau kita mau jujur. Berbuat baik pun kadang-kadang kita itu masih diiringi dengan sesuatu yang tidak baik. Oleh karenanya Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Tajul Arus pun beliau pernah menyatakan, seseorang yang ahli ibadah, yang di dalam hatinya masih terdapat riya, pamer, bahasa pamer ini ya rumangsa awake dhewe ibadah wis apik terus ben disawang karo kanca-kancane. Nomor 2, riya ini kok tidak diobati, penyakit hati ini akan semakin tumbuh sehingga menjadi penyakit hati yang namanya ujub, bangga dengan amal kita, bangga dengan amalnya sendiri. Dan paling bahayanya ujub ini ketika kita lepas atau lupa dengan rahmatnya Allah,
merasa kita sudah sering melaksanakan ibadah sehingga merasa kita berhak masuk ke surganya Allah, mengesampingkan rahmatnya Allah, padahal kita nanti bisa masuk surga atau bisa bertemu zatnya Allah ini karena sifat rahmatnya Allah. Seberapapun amal kita, kalau Allah tidak menerima, tidak akan jadi apa-apa. Tapi sedikit pun amal kita, kalau Allah ridho, Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita, ini amal kita akan diterima. Ujub kalau tidak diobati akan lebih menjadi penyakit hati yang lebih ganas lagi, yaitu takabur, merasa lebih baik dari orang lain dan menuntut orang lain mengikuti kita, dan kita tidak mau mengikuti atau tidak mau mendengarkan ucapan orang lain. Ini takabur. Sehingga ahli ibadah yang di dalam hatinya masih banyak terkandung penyakit hati, terutama riya, ujub, kemudian takabur, ini ditakutkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ahli maksiat pun ini akan diharapkan mati dalam keadaan husnul khotimah kalau ketika kita pernah melakukan maksiat tapi di dalam hati kita tidak pernah sekalipun tidak berharap terhadap rahmatnya Allah. Maksudnya apa? Kita bisa melaksanakan ibadah, bersyukurlah, alhamdulillah, tetap mengharap rahmat Allah supaya amal kita yang tidak seberapa ini bisa diterima oleh Allah. Seberapa besar kita melaksanakan maksiat kepada Allah, tetap memohon ampun kepada Allah. Agar apa? Amaliyah-amaliyah yang menjadi beban kita nanti di akhirat ini sudah terhapus ketika kita berada di dunia ini. Oleh karenanya, monggo, jadi di dalam tahun baru 1447 Hijriah ini, hal-hal yang mungkin kemarin-kemarin belum kita laksanakan, terutama adalah riyadhah malam hari, saharul layali. Jadi pertama wiridan kita adalah istighfar minimal 100 kali. 100 kali baca istighfar niku suwi napa dilu nggih, dilu. Astagfirullahaladzim niku lek dikulinakne. Lah niki insyaallah enteng. Terus yo suatu saat nanti kita akan merasakan ketika jiwa kita hadir, jiwa kita bisa menyatu, bisa bermunajat kepada Allah. Niki rasane yo penak. Wong niku lek kulino tangi bengi jam 2:30, jam 4 niku kok pun tangi. Auranya lebih fresh ba'da salat subuh. Kok tangine niku sekitar wis rodok padang, niku mungkin arep nglakoni napa-napa ya arasen. Aktivitas apapun ya arasen. Nah, terus yang kedua, amaliyah napa sing utama lagi, yaitu baca sholawat, mengharap syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Sing paling penak ya sholawat Jibril. Lah sholawat niku kuatah maceme, sing dawa sing kathah. Sholawat nariyah jenengan hafal. Ada sholawat munjiat, sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat niku ya sholawat niku ya rada dawa. Enten sholawat bahriyah kubra niku dawa. Lah sing penak gek jumlahi sondang akeh niki sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Istighfar 100 kali, sholawat minimal 100 kali. Kok umpama jenengan saged 1000 kali niki ya luwih sae. Nanti ditutup dengan bacaan tahlil. Karena apa? Afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah kalimat tahlil, kalimat thayyibah, kalimat yang mengesahkan Allah, kalimat yang menunjukkan bahwa kita ini mentauhidkan kepada Allah. Biasa kita dengar kalimat tahlil ini, imame biasanya ndawuhaken
afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum maujud. Nah, bahasa hayyum maujud niki perlu diudari, nggak bisa dipangan entah-entahan. Bahasanya ketika kita berzikir la ilaha illallah terus kita mengucapkan hayyum maujud. Maujud itu dalam tata bahasa Arab merupakan isim maf'ul, merupakan sesuatu yang menjadi target. Berarti koyo-koyo kalau kita hanya pada tekstual mawon niki hayyun itu maknanya zat yang hidup, maujud zat yang diwujudkan. Padahal Allah pencipta, Allah zat yang mewujudkan, bukan zat yang diwujudkan. Terus para ulama salafus sholih kok mengajaran kita hayyum maujud itu kok gimana? Lah niku sebenarnya adalah maujud ini adalah rasa di dalam hati kita yang kita wujudkan. Kita wujudkan Allah di dalam hati kita, kita yakinkan Allah di dalam hati kita, kita rasakan adanya Allah di dalam kalbu kita. Jadi bukan Allah yang diwujudkan, tapi hati kita wujudkan adanya Allah di dalam hati kita. Dan ini udah sampai jenengan secara tekstual, Gusti Allah zat yang diwujud nih, ini dadi musyrik nih kumangge. Karena Allah itu pencipta, bukan zat yang diciptakan. Kalau hayyum ma'bud sudah aman, karena memang Allah zat yang disembah. Hayyum baq sudah betul, karena Allah zat yang khalidin, zat yang kekal, ada selamanya. Nah, oleh karenanya wiritan-wiritan ngoten nggih perlu dingilmoni, terutama qiyamul lail mboten salat tok ning ya wiritan barang. Lah carane wiritan ben gampang niki ya niate masalah mandi ora mandi, sing penting nglakoni wiritan. Lah wiritan niku urutane adalah kita tata niat di dalam hati kita. Urusan niat ketika kita berdoa tidak dapat ditawar-tawar kecuali li'i'la'i kalimatillah walimardotillah, hanya untuk mendapatkan ridho dan menegakkan agama Allah, hanya itu mawon. Lah terus motivasi kita gelem nglakoni wiritan biasanya kan enek masalah nggih, masalah keuangan, masalah kurang ayem tentreme keluarga dan lain sebagainya. Itu ranahnya bukan di niat, tapi ranahnya di dalam doa. Jadi pertama kula jenengan niat di dalam hati, ya Allah taqarruban ilallahi ta'ala, al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Setelah niku la ilaha illallah, la ilaha illallah, matur ngoten donga. Ya Allah, barakahipun kula salat tahajud, salat tobat, salat hajat, permudahkanlah segala urusan kami, urusan dunia dan urusan akhirat. Mungkin jenengan sering diperinci malih monggo. Urusan dunia yang baik itu siji urusan apa? Jelas urusan ekonomi. Ya Allah, wanjine pun tanggal, wanjine bayar angsuran, wanjine bayar SPP, wanjine nglebokne anak sekolah, butuh dana gede Gusti. Barokah kula nglampahi wiritan, barokah kula nglampahi salat tahajud dan paringi gampang. Apakah boleh berdoa semacam itu? Boleh. Wabtaghu ilaihil wasilah. Ambillah dengan amaliah-amaliah itu sebagai lantaran, atau dengan menyebut orang-orang yang mempunyai derajat yang dekat dengan Allah sebagai lantaran. Nah, doa kita itu passwordnya adalah pertama ucapkan bismillah, nomor 2 ucapkan sholawat, terus ditutup dengan ucapan alhamdulillah. Niku. Jadi jenengan saderenge ndonga maos bismillah dulu. Mantun wiritan selesai bismillah, bismillahirrahmanirrahim, terus sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, terus ndonga. Dongane sembarang sampean, basa Arab kenek, basa Jawa ya kenek, terus ditutup kanthi dongane ahli surga,
anil hamdulillahi rabbil alamin atau walhamdulillahi rabbil alamin. Terserah niku. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karenanya kita patut bersyukur kalau Allah masih memberikan kita kemudahan melek bengi. Insya Allah wong sing gampang melek bengi niki termasuk wong sing ditebene saking penyakit-penyakit hati. Karena muhasabatun nafsi itu paling enak dilakoni kanggene wong-wong sing sering melek bengi. Melek bengi urusan saharul layali, urusan beribadah kepada Allah bukan hanya sekedar melek-melek tok, melek ngopi tok mboten. Tapi bermunajat, membangun koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalur langit niku mboten ketara, nanging krasa. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Lah niki urusan rasa niki ora kenek dirasakne lek awake dhewe ora njajal dhewe. Nah, niki oleh karenanya Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, bahwa dipunaturaken yu'til hikmata mayyasa wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka ketika kita dipilih oleh Allah bisa menjalankan ilmu hikmah, bisa menjalankan sesuatu yang berfaedah, maka yakinlah Allah akan memberikan kebaikan yang sangat luar biasa, kebaikan yang banyak sekali. Tapi di akhir ayat Allah memberikan catatan penting. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ketika Allah sudah berfirman bahwa hikmah itu akan diberikan kepada orang yang dikehendaki, dan orang yang sudah diberikan hikmah akan Allah berikan kebahagiaan yang luar biasa, tapi tidak semua orang akan percaya dengan hal ini. Hanya orang-orang yang tertentu yang disebutkan oleh Allah sebagai ulul albab lah orang-orang yang mau mengamalkan. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah, awake dhewe niki sering ngaji nggih Bu nggih. Seminggu pisan wonten kuliah subuh Mas Dedi nggih. Nah, seminggu sekali. Kita memohon kepada Allah, memohon apa? Supaya ngajine dhewe sing titik-titik ngeten niki enggak usah suwi-suwi ngaji, titik-titik, tapi kita memohon mudah-mudahan ketika kita mendengarkan ilmu ini oleh Allah disertai dengan hidayahnya, diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita mau mengamalkannya. Karena ada makalah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan man istada ilman walam yastadudan minallahi illa buddha. Sangat bahaya sekali orang-orang yang tambah ilmunya tetapi tidak tambah hidayahnya, maka dengan Allah dia tidak akan tambah dekat tapi akan semakin jauh. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin wonten pertanyaan, monggo ibu-ibu, bapak-bapak, terkait khususnya sholat malam nanti turunnya ke wiritan-wiritan itu yang dinamanya hikmah. Monggo. Cekap nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi enten sing tanglet utawi mboten enten sing tanglet iku sakjane kacake titik. Siji krana wis paham, nomor loro ya krana urung paham. Apapun itu, yang penting mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan wa amalan taqabbalan wa ribatan mubarakan wa husnal khatimah. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil lana kulla asrin bijahil basyir nadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan